Halo guys, ketemu lagi di Pecinta Novel. Kali ini Mimin mau lanjutin cerita yang kemarin guys. Kenapa si Marsasan bisa langsung jadi presidir di perusahaan kedua pamannya. Karena ternyata diam-diam pamannya menjual 51% sahamnya ke orang lain. Dan ternyata yang membeli sahamnya itu adalah keponakannya sendiri, yaitu Marsasen guys. Makanya kedua pamannya itu kemarin sangat terkejut kenapa Marsa bisa langsung jadi presiden di perusahaannya. Yuk lanjut episode selanjutnya. 3 tahun yang lalu, pewaris Sen Corp, nona besar keluarga Sen, Marsasen, secara tidak sengaja jatuh ke tebing dalam proses pendakian gunung. Tubuhnya tidak dapat ditemukan. Tuan kedua dan ketiga Sen dengan sakit hati mengadakan pemakaman besar terhadap keponakan mereka dan diperintahkan untuk mengambil alih hak manajemen Sen Corp, membagi properti dan saham di bawah nama Marsasen. Siapa yang dapat berpikir bahwa orang yang sudah mati ternyata kembali dalam keadaan yang baik-baik saja. Marsasen mengagumi keterkejutan di wajah mereka. Dengan malas bersandar di kursi, mengangkat kelopak matanya. Paman kedua, paman ketiga, aku kembali dalam keadaan hidup. Apa kalian terkejut? Marsasen mengatakan satu kalimat itu untuk memberikan mereka peringatan kepada kedua pamannya. Kedua pamannya tiba-tiba mengubah wajah mereka menyaksikan Marsasen menangis dan dengan penuh semangat datang ke depan untuk memeluknya. Wah, acting banget ya mereka guys. Marsasen, kamu masih hidup? Itu sangat bagus. Jika kedua orang tuamu itu tahu, mereka pasti akan bahagia. Marsasen menyelipkan kursi ke belakang, mengerutkan kening, menatap mereka dengan wajah datar, dan ada sedikit kedinginan dalam suaranya. Aku yakin mereka pasti akan senang, dan tentunya mereka pasti akan bahagia. Albertsen, paman kedua dan paman ketiga, terasa dipakui oleh tatapan dingin Marsasen dan tidak tahu berkata apa untuk sesaat. Marsasen juga tidak mau berkumpul dan mengenang masa lalu bersama mereka. Marsasen langsung berpaling kepada staf lama dan mengatakan untuk mematuhi semua peraturan yang dia buat. Aku tidak akan membiarkan Sen Corp berada di ambang kematian. Perusahaan yang dibangun oleh kedua orang tuaku tentu harus dijaga olehku. Semua sudah tahu temperamen dan kerja kerasku, serta gaya kerjaku. Semua orang harus yakin untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jika yang pantas didapatkan, aku Marsasen tidak akan pernah merugikan kalian. Nah, si Marsa berjanji kepada karyawannya, siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan bonus darinya. Nah, terus bagaimana dengan kabar Hanli? Yuk lanjut di episode selanjutnya.